Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafida, NIM 11733111000 dari kelas I Ekstensi 2017 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis Problem Based Learning menggunakan live worksheet pada materi bangun datar kelas 4 SD Negeri 04 Panai Hilir tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metodologi. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembelajaran diharapkan yang sesuai dan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, yaitu bangun datar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan benda-benda yang berbentuk unik dan mudah, seperti bingkai foto yang berbentuk persegi, penggaris yang berbentuk segitiga, dan lain-lain. Bangun-bangun tersebut merupakan termasuk ke dalam bangun datar. Bangun datar merupakan bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lengkung. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu dan memenuhi proses pembelajaran adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Problem Based Learning merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Problem Based Learning adalah salah satu model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Dalam penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning, pada pembelajaran di kelas dibutuhkan sebuah media yang dapat membantu proses belajar mengajar. Hal ini diperhatikan bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran harus menyajikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan buku cetak di sekolah cenderung kurang untuk memberikan suatu permasalahan matematika, khususnya materi bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran pada kurikulum 2013 diharapkan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara guru kelas 4 di SD Negeri 04 Panai Hilir oleh Ibu Emarini Ritonga SPD, bahwa materi bangun datar yang dipelajari kurang menarik. Hal ini karena materi bersifat abstrak, namun juga karena selama ini guru hanya menggunakan metode ceramah pada saat proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan di sekolah hanya buku cetak pegangan tanpa ada bahan ajar lainnya. Hal ini menyebabkan peserta didik sulit dalam memahami materi. Anak-anak yang selalu kurang memperhatikan guru pada saat pembelajaran. Anak-anak tidak fokus pada pembelajaran, melainkan bermain dengan teman sebelahnya. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan sebuah bahan ajar, yaitu LKPD, mengingat LKPD menjadi suatu yang harus dimiliki guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana LKPD yang dikembangkan berupa LKPD berbasis Problem Based Learning. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat lebih aktif dan mandiri dalam menjawab atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam LKPD yang disajikan. Berhubung dengan latar belakang di atas, mendorong peneliti agar mengambil judul sebagai berikut: Pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Problem Based Learning menggunakan live worksheet pada materi bangun datar kelas 4 SDN 04 Panai Hilir tahun ajaran 2020-2021. Yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, lembar kerja peserta didik yang digunakan di SDN 04 Panai Hilir belum memenuhi unsur-unsur LKPD. Yang kedua, siswa masih kesulitan dalam mempelajari materi bangun datar. Yang ketiga, belum tersedianya LKPD peserta didik berbasis Problem Based Learning dengan menggunakan live worksheet di SDN 04 Panai
Hilir. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka secara umum permasalahan yang dapat penulis utarakan adalah bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning menggunakan live worksheet pelajaran matematika materi bangun datar yang layak digunakan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning dengan menggunakan live worksheet sehingga dapat memfasilitasi kemampuan berpikir siswa pelajaran matematika materi bangun datar yang layak digunakan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dengan melakukan penelitian diharapkan dapat memberi manfaat. Yang pertama, bagi peserta didik, pengembangan LKPD dapat memberikan pemahaman konsep pada materi bangun datar untuk memperoleh pengalaman belajar yang baru. Yang kedua, bagi guru dapat dijadikan sebagai inovasi dalam proses pembelajaran. Sehingga adanya penelitian ini diharapkan pengembangan LKPD berbasis PBL dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu baik sebagai referensi, tolak ukur maupun perbandingan bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, penelitian pengembangan atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang kedua, lembar kerja peserta didik adalah salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran atau salah satu sarana untuk membantu mempermudah dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, PBL adalah suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selanjutnya, ada bangun datar, merupakan bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teoritis, lembar kerja peserta didik. Pengertian lembar kerja peserta didik didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisikan materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pengerjaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar yang harus dicapai. Menurut Andi Prastowo 2012 halaman 204. Dan selanjutnya ada menurut Depdiknas 2008 halaman 17, LKPD merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang dalamnya berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk mengerjakan suatu tugas. Selanjutnya ada menurut Majid. Lembar kerja peserta didik adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya, berdasarkan pengertian para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa LKPD merupakan suatu media cetak berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, serta petunjuk belajar yang digunakan peserta didik untuk tercapainya suatu pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi LKPD. Fungsinya itu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar. Yang ketiga, untuk mempercepat proses belajar mengajar. Yang keempat, ada peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian, tetapi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur. Yang keenam, untuk mempertinggi mutu belajar mengajar.
Selanjutnya, menurut Sukamto, LKPD memiliki manfaat. Pertama, memberikan pengalaman yang konkret. Yang kedua, membantu variasi belajar. Yang ketiga, membangkitkan minat peserta didik, meningkatkan retensi. Dan terakhir, memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kriteria kualitas LKPD. Dalam sebuah LKPD memiliki peranan yang sangat penting, karena LKPD merupakan panduan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas-tugas kepada peserta didik. Selanjutnya ada macam-macam LKPD. Menurut Prastowo tahun 2011 halaman 24, jika dilihat dari tujuan disusunnya LKPD, maka LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk. Pertama, LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik untuk menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang ditemukan. Yang ketiga, LKPD berfungsi sebagai penuntun. Keempat, LKPD berfungsi sebagai penguatan. Yang kelima, LKPD berfungsi sebagai praktikum. Langkah-langkah penyusunan LKPD menurut Prastowo tahun 2011 memiliki 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan analisis kurikulum. Yang kedua, penyusunan peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga, penentuan judul-judul LKPD. Yang keempat, penulisan LKPD. Selanjutnya ada problem based learning. Pengertian problem based learning adalah suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Karakteristik problem based learning. Yang pertama itu pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah yang mengharuskan peserta didik melakukan penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya. Yang kelima, kolaborasi. Selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan problem based learning. Keunggulannya yang pertama, ada teknik yang cukup bagus. Yang kedua, dapat menantang kemampuan peserta didik. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas. Yang keempat, dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah di kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan baru. Yang keenam, dianggap lebih menyenangkan. Yang ketujuh, dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Yang kedelapan, dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang baru. Yang kesembilan, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus-menerus. Selanjutnya ada kelemahan problem based learning. Yang pertama, tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya itu ada live worksheet. Live worksheet merupakan lembar kerja interaktif yang menghemat kertas, tinta, dan waktu untuk menyenangkan untuk diselesaikan. Selanjutnya ada bangun datar. Bangun datar merupakan bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Macam-macam bangun datar. Pertama ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan trapesium. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu berawal dari permasalahan yang ditemui di sekolah SDN 04 Panahilir, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bangun datar baik secara konsep matematika maupun perhitungan.
serta belum ada LKPD berbasis PBL pada materi bangun datar dirancang secara khusus dalam kegiatan pembelajaran. Dari permasalahan tersebut, peneliti memberikan solusi, yaitu mengembangkan produk berupa LKPD berbasis PBL pada materi bangun datar. Dengan solusi tersebut, sehingga mampu meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai bangun datar. Dan juga sehingga peserta didik tertarik dengan LKPD yang dikembangkan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk memfasilitasi pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, dan peserta didik akan terbantu belajar untuk mandiri karena adanya produk berupa LKPD berbasis PBL pada materi bangun datar yang dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya ada bagan alur kerangka berpikir yang tertera pada PPT tersebut. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini, metode penelitian dan pengembangan, Research and Development atau R&D. Menurut Giono 2017 halaman 407, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tertentu. Penelitian pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk yang menguji keefektifan produk yang dihasilkan. Produk yang dimaksud yaitu lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning menggunakan live worksheet materi bangun datar kelas 4 SDN 04 Panai Hilir. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah SDN 04 Panai Hilir yang terletak di Desa Seilumut, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian pengembangan Research and Development ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2020-2021. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD 04 Panai Hilir. Dalam kelas ini terdiri dari 18 orang siswa, yaitu 11 orang laki-laki dan 7 orang siswa perempuan. Selanjutnya ada prosedur penelitian dan pengembangan. Menurut Sugiono 2011 halaman 408, langkah-langkah pada penelitian dan pengembangan ini ada 10 langkah, yaitu potensi masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk massal. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut. Ada wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran kelas 4 SD. Yang kedua ada lembar validasi, yaitu untuk mendapatkan data penilaian dari para ahli terhadap LKPD berbasis PBL. Yang terakhir ada lembar angket respon peserta didik. Nah, terakhir ada teknik analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Nah, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Nah, lembar validasi. Yang pertama itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menggunakan presentasi nilai validasi kelayakan LKPD. Rumus untuk menghitung persentase sebagai berikut. Persentase jumlah skor hasil pengumpulan data
dikali 100% dibagi jumlah skor kriteria. Yang kedua ada angket. Angket ini merupakan data tanggapan peserta didik yang diperoleh dari hasil pengisian lembar angket tanggapan peserta didik. Data yang diperoleh dari penyebaran angket dianalisis menggunakan rumus persentase, yaitu P sama dengan F per N kali 100%. Keterangannya P merupakan angka presentasi, F merupakan frekuensi yang sedang dicari presentasenya, dan N merupakan jumlah frekuensi atau banyaknya individu. Sekian presentasi proposal dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.